orang yang sudah melakukan pelatihan itu hampir 58% itu dapat kerja gitu dari yang tadinya pengangguran. Beberapa orang yang ikut pelatihan kita juga mendapatkan kenaikan income yang relatif besar gitu, lebih dari 40%. Nah, di desa itu memasang wifi gitu ya, internet. Itu juga lumayan challenging gitu ya, karena banyak yang belum ngerti cara makainya. Akhirnya ketika dipasang juga makainya ya yang kurang bermanfaat, hanya sosmed, misalnya sosmed yang berlebih gitu. Tantangannya tuh gede banget, daftar via website, itu mereka masih minta untuk daftarin gitu. Kang, ini nama listnya katanya gitu, tolong ngedaftarin katanya gitu. Oh, kita harus daftar sendiri-sendiri. Aduh, pada nggak bisa, katanya gitu. Kalau misalnya ngerti digital, internet, tapi nggak punya basic pemahaman literasi core-nya ya tersesat. Makanya mungkin banyak kejadian ya. Sekarang namanya judi online gitu ya. Ya itu kan kurangnya memahami kalau itu tuh bisa dimanipulasi loh judi online tuh. Gitu. Memahami bacaan di sosial media tuh gimana sih? Karena kan fenomena sekarang tuh misalnya orang komen apa gitu ya di internet. Padahal maksud dia tuh bukan itu, gitu. Tapi di bawahnya marah-marah. Di komennya tuh malah tersinggung dia gitu, emosi gitu. Hai sore-sore semuanya, saat ini saya lagi ada di Bandung. Ini beda banget nih dari biasanya. Biasanya kan kita syutingnya itu di Blux ya gitu. Kalau sekarang ini kita syuting di Bandung dan sedang bersama tamu spesial yang berbeda banget. Karena biasanya kita ngomongin literasinya dalam artiannya buku nih. Tapi kali ini kita membicarakan literasi yang berbeda, yaitu literasi digital. Mari kita sambut saja tamu kita pagi hari ini, yaitu Kang Aji. Yeay. Udah bisa kesini Kang. Nah Kang Aji, boleh dijelaskan dulu Akang tuh sebenarnya siapa sih gitu? Mojang Bandung dari mana ini? Ya perkenalkan semuanya, saya Aji Putra. Jadi sekarang sedang bekerja di Jabar Digital Service, sebuah unit digital yang menjalankan service untuk transformasi digital di pemerintahan Jawa Barat. Nah, jabatannya saya sebagai koordinator konten dan komunikasi. Tapi di samping itu juga saya merangkap sebagai co-lead bersama teman saya, partner saya Diana gitu ya, di program Jabar Digital Academy. Jabar Digital Academy itu sebuah program yang menjalankan pelatihan-pelatihan dan literasi digital di Provinsi Jawa Barat. Untuk kecakapan digital itu sudah sampai sejauh mana, dan kita ingin memajukan itu di ya khususnya di Jawa Barat gitu ya. Ya, nah ini sejujurnya ya dari Lentera itu kan kami tuh taunya tiba-tiba bersinggungan dengan ada yang namanya Pak Agi gitu ya di sini gitu kan, saya kenal, dan dari situ saya baru tahu bahwa ada tuh yang namanya Jabar Digital Service gitu. Terus kepoin kan, saya kepoin tuh Instagramnya. Pas saya lihat, ih gila canggih banget gitu. Jadi dia punya comment room gitu. Terus juga ada bener-bener datang ke desa-desa untuk mengedukasi orang-orang di desa gitu untuk melek literasi digital gitu kan ya. Yang mana literasi digital ini tuh agak berbeda dengan Lentera biasanya, yang mana kita literasinya tuh adalah buku gitu kan. Kalau ini tuh bener-bener kayak bagaimana menggunakan gadget atau aplikasi-aplikasi di gadget gitulah ya, itu dengan lebih bijaksana gitu kan gitu. Nah, aku jadi curious nih, jadi penasaran. Gimana sih awalnya kok pemerintah itu kemudian kepikiran untuk membuat Jabar Digital Service ini, dan sejak kapan si Jabar Digital Service ini berdiri gitu? Iya, oke. Kalau flashback ya ke 2019 berarti awalnya. Nah 2019 itu kan setelah ada pemilihan, ada Kang Emil, gubernur sebelumnya Ridwan Kamil itu punya sebuah visi kalau dia ingin mentransformasi pemerintahan di Jawa Barat jadi ke arah digital. Kan sedang tren juga di dunia, kita lihat di Amerika gitu ada USDS, terus di Inggris juga ada gitu, Australia juga kita benchmarking gitu ya. Di Jakarta juga ada Jakarta Smart City gitu. Nah akhirnya 2019 beberapa orang dikumpulkan gitu ya untuk menjadikan sebuah unit di Jawa Barat. Ini kita mulai nih, sebenarnya goal awalnya itu transformasi digital gitu. Jadi bikin sebuah aplikasi yang membuat kinerja ASN, kinerja internal pemerintahan itu jadi lebih cepat, efektif, efisien gitu. Goalsnya itu sebenarnya awalnya gitu, cuman ternyata ada banyak kebutuhan tuh Mbak. Jadi
kebutuhan publik, pingin apa, pingin perpanjang pajak gitu. Awalnya malah ini dulu RW. Jadi dari RW. RW mulainya itu kita bikin sebuah aplikasi namanya Sapa Warga. Itu khusus untuk RW. Oh, oke. Jadi Awalnya itu dia dari RW ya? Aplikasi Sapa Warga. Udah download itu, belum tuh teman-teman? Nah, Sore-sore yang di Jawa Barat ya, itu Bogor masuk Jawa Barat, Bekasi masuk Jawa Barat ya. Itu. Nah itu, ya itu ada namanya aplikasinya Super App ya, itu Super namanya App, Sapa Warga. Sapa Warga. Nah, ceritanya, jadi RW dulu, itu awalnya visinya tuh buat pemerintahan internal, terus berkembang jadi ke RW, pingin gubernur langsung komunikasi ke RW, jadi langsung gitu. Itu pakai aplikasi khusus untuk RW, dan kita kasih handphone semuanya, di semua RW kasih handphone, pulsa tiap bulan gitu, untuk komunikasi langsung. Ciptalah si Sapa Warga, berkembang lagi COVID ternyata. Tadinya visinya mau langsung Sapa Warga besar gitu ya, COVID kita berhenti dulu tuh Sapa Warga. Mengembangkan Picobar gitu. Dan tapi bukannya malah jadi berguna banget tuh, karena kan COVID kita nggak bisa keluar, jadi semuanya kan beralih ke digital ya, kayak meeting aja jadi akhirnya pakai Zoom gitu. Betul. Belajar sekolah pakai Zoom gitu. Nah itu kan dengan adanya aplikasi bukannya malah sangat membantu tuh saat COVID. Iya betul. Jadi Picobar itu ya banyak sebenarnya fitur-fiturnya, dari mulai cek bed gitu ya, occupancy rate, occupancy itu keterisian tempat tidur kan waktu itu penuh banget gitu, bisa dicek di situ, terus ngirimkan alat kesehatan kayak kebutuhan obat itu bahkan bisa dari Picobar itu. Udah banyak lah, dan itu dalam sekejap waktu itu cuma beberapa bulan tuh langsung 2 juta gitu, karena orang butuh kan. Iya betul. Nah Picobar itu sendiri aplikasi yang dibikin sama Jabar juga? Betul, Jabar Digital Care Service. Akhirnya itu ya kita bikin Sapa Warga gitu ya, Sapa Warga itu waktu itu developnya beberapa bulan, kan udah established lah akhirnya si Jabar Digital Service timnya. Akhirnya Pak Gubernur ngontak gitu ya ke pimpinan JDS gitu untuk bikin ini darurat gitu, 3 hari ya jadi katanya gitu. Bikin aplikasi 3 hari. Di Indonesia mah apaan juga jadi ya, bikin candi semalam juga jadi, apalagi cuma aplikasi 3 hari juga jadi. Sakti. Sakti beneran. Awalnya memang ya aplikasi gimana ya, akhirnya bentuk web dulu, akhirnya 3 hari dengan ya beberapa keterbatasan kita develop 3 hari, terus akhirnya semingguan kalau nggak salah langsung pakai yang Sapa Warga kan udah ada, terus kita modifikasi jadi Picobar gitu. Terus singkat cerita kita banyak bantu di COVID, terus COVID-nya mulai mereda kan, alhamdulillah sekarang kembali kita ke akar lagi, ke Sapa Warga. Di Sapa Warga sekarang makin membesar lah gitu. Jadi dari mulai pajak, terus sekarang tiket, mau wisata, mau kunjungan masjid Al-Jabar gitu ya, ada wisata museum galeri Rasulullah gitu. Terus dan banyak sih sebenarnya. Nanti perkembangannya idealnya adalah dari kita lahir sampai kita meninggal gitu kan, ada proses yang perlu administrasi bersama pemerintah gitu. Itu akan di-develop semua gitu. Jadi pembuatan akte kelahiran, terus juga nanti mungkin cari sekolah gitu kan, terus juga mungkin cari kerja, menikah, bayar pajak. Udah nikah tuh capek tuh urusannya, pajak gitu. Terus sampai akhirnya kematian itu semuanya itu ya ada bisa diakses dari Sapa Warga itu. Kembali ke akar tadi kan, tujuan kita adalah transformasi digital. Nah bercabang lah jadinya transformasi digital udah mulai pelan-pelan kita coba gitu ya untuk mentransformasikan tadi dari ujung lahir sampai meninggal. Kita udah mulai bisa tadi kayak cari kerja, cari sekolah, itu udah mulai ada tuh di situ gitu. Beberapa hal masih di dalam visi dan perlu di develop. Muncullah ternyata ada beberapa masalah baru tadi masuk ke ternyata orang tuh udah dibikin aplikasi tapi nggak dipakai, nggak ngerti. Kayak di Lentera juga tuh udah di download nggak dibaca bukunya. Jadi ada apa ya? Jadi kayak kesenjangan mungkin ya jatuhnya. Aplikasinya udah ada nih bagus, tapi literasinya belum ternyata. Dari situ 2021 sebenarnya ada tuh programnya. Programnya tuh untuk kita webinar gitu, tapi belum awalnya cuma mempromokan aja, tapi itu ternyata sebuah proses untuk melakukan literasi gitu, literasi digital. Kita bisa ngupdate teknologi terkini apa gitu ya, terus juga
beberapa hal kayak ngundang-undang pembicara-pembicara yang memang aktif di komunitas transformasi digital, komunitas teknologi, komunitas digitalnya juga. Ya kayak Lentera ini kan kita kolaborasi gitu. Nah dari situlah di keseluruhan itu dibentuklah jadi sebuah fokus utama, yaitu kita akan selain transformasi digital di Sapa Warga tadi ada kompetensi digital dan literasi digital. Jadi itu yang kita beri nama Jabar Digital Academy gitu. Jadi Jabar Digital Academy itu adalah produk dari Jabar Digital Service untuk membantu masyarakat lebih paham tentang literasi digital gitu lah ya gampangnya. Literasi dan kompetensinya. Dan kompetensi digitalnya gitu. Separah apa sih kompetensi digital masyarakat Indonesia? Separah apanya sebenarnya kalau berangkat separah nggak bisa bikin email, separah nanya email itu apa gitu. Ya itu jadi tantangan sebetulnya. Jadi berangkat latar belakangnya ceritanya dari awalnya tuh kita ngelihat waktu itu sekarang aku datanya agak lupa, tapi waktu itu Jawa Barat tuh penyumbang pengangguran tertinggi, salah satu tertinggi di Indonesia ya. Terutama di kalangan SMK. Jadi SMK itu kan banyak yang nggak langsung kuliah juga gitu. Ternyata ada problem tuh di situ, mix and match antara industri dan juga kompetensinya nggak masuk gitu. Nah kita di 2022 itu diinisiasi oleh kembali lagi ya ke tim gubernur sebelumnya gitu. Ayo bikinlah coding camp katanya gitu. Awalnya kita beri nama Jabar Coding Camp dulunya untuk ngasih pelatihan kompetensi di programming, awalnya khusus untuk programming. Jadi kita latih mereka, kita kasih full stack gitu, belajar bikin web, aplikasi. Dan Capstone juga gitu awalnya, dan bahkan itu awalnya itu bekerja sama dengan BJB gitu ya, pakai anggarannya CSR gitu, itu collapse kita. Nah sampai sekarang berkembang masuk ke Jabar Digital Academy, jadi sebuah program yang fokusnya tuh sekarang di full stack programming dan juga digital marketing. Karena berangkat ke akarnya tadi kan kita mau menurunkan angka pengangguran gitu ya. Ya walaupun sumbangsihnya mungkin nggak, itu kan keseluruhannya Jawa Barat gede banget 50 juta gitu ya. Kita berhasil dari yang tadinya tuh pesertanya tuh sekarang udah sampai ribuan kan. Di beberapa kita sekarang sedang melakukan study tracer gitu ya. Jadi hasil dari temuan kita, orang yang sudah melakukan pelatihan itu hampir 58%, 57%, pokoknya di atas 50% itu dapat kerja gitu akhirnya dari yang tadinya pengangguran. Beberapa orang yang ikut pelatihan kita juga mendapatkan kenaikan income yang relatif besar gitu, lebih dari 40%, 40 sampai 50%. Jadi lumayan lah, walaupun itu pasti ada perjuangan dari mereka sendiri ya, tapi sedikit banyak pengaruh dari pelatihan kita, dan pelatihannya itu gratis gitu. Iya betul. Tapi itu semuanya online ya pelatihannya rata-rata? Enggak, nah jadi itu tuh bootcamp. Bootcamp. Jadi bootcampnya bukan online kan? Sekarang juga ada bootcamp yang bentuknya online gitu kan ya gitu. Kalau ini memang mereka harus datang secara fisik onsite. Jadi ada 3 fase. Yang pertama itu fase satunya itu kita bikin self learning lah namanya gitu. Jadi dia daftar aja pakai Google gitu ya, daftar pakai email nama gitu. Nah itu kan literasi juga tuh, jadi siapa yang bisa, siapa yang enggak harus kita paksa untuk daftar. Nah di situ waktu itu ada sekitar tahun lalu aja 1.000 orang daftar. Nanti ditonton tuh videonya, self learning aja, 1.000 orang daftar, masuk ke sampai ada tugas nanti tuh. Orang yang sudah mengerjakan tugasnya berhasil lolos, nanti masuk ke fase 2. Kalau dia berhasil sepenuhnya tuh. Dan banyak ternyata yang nggak habis gitu, baru 50% berhenti, dan itu kan seleksi ya jadinya gitu. Itu biasanya dari awal banget, misalnya ada dari 1.000 orang gitu sampai akhirnya lolos, itu berapa persen tuh sampai di titik terakhir? Kan berkurang di gitu ya di jalan. Aku lupa sih datanya, nanti saya kasih itunya. Boleh. Nah, jadi kalau nggak salah turunnya tuh hampir 50%. lebih dari 50%. Lebih dari 50%, ya. Itu kan lumayan gitu ya, emang harus benar-benar gigih ya kalau kayak gitu untuk belajar sendiri ya. Nah di situ tetap online tuh, tapi ada mentor.
di fase kedua, dikasih mentor lewat Zoom, kita ketemu gitu. Ini udah mulai diajarinnya secara sinkronus. Tadi sebelumnya asinkronus, kita nonton video-video aja gitu. Itu selama berapa minggu, baru nanti ada tugas lagi kan, terseleksi lagi tuh di akhir. Nah itu onsite selama 1 bulan penuh, kita camp, semua makan gratis, dikasih penginapan, terus sama pelatihnya juga kita sediakan terus selama 1 bulan. Jadi benar-benar dilatih dan melakukan bonding bersama gitu ya. Terus setelah beres itu ada capstone project, terus akhirnya mereka bikin project-project dari mulai website sampai program digital marketing gitu ya. Sampai beres kita hadirkan komunitas. Jadi yang tadi datang gitu ya, banyak yang datang ke acara kita gitu. Itu rata-rata ya anak-anak komunitas gitu, komunitas yang kita bina juga di Jabar Digital Community. Nah kalau sekarang hampir 500, bukan kalau nggak salah udah nambah lagi sekitar jadinya pokoknya 700-an lah gitu. Kalau sekarang validnya sih sebenarnya 500 plus gitu ya, yang aktif dan udah ada pengurusnya gitu. Oke, kan tadi berarti ada 2 ya kelasnya kan ya, yang untuk kelas coding, yang satu lagi untuk kelas marketing gitu ya gampangnya. Betul. Nah, kepikiran nggak sih untuk membuka kelas lagi yang mungkin relate juga sama literasi digital gitu loh, teman yang berbeda dari 2 ini gitu. Ya kayak misalkan untuk menulis digital gitu, kayak di Lentera gitu misalnya. Jadi kayak mengajarkan anak-anak SMK ini juga menjadi copywriter gitu misalnya. Karena kan balik lagi nih, sekarang literasi itu bukan sekedar baca dan tulis gitu ya, tapi lebih kayak memahami apa sih konteks dari tulisan itu, apa sih konteks dari bacaan gitu. Karena kan kemarin-kemarin tuh viral tuh ya, yang anak-anak sekolah gitu yang dia nggak ngerti apa sih sebenarnya yang dia baca ABCD mengeja, dia bisa gitu loh. Cuman memahami dari bacaan itu kayaknya sulit gitu loh akhirnya. Kayak misalnya matematika juga ketika dia menjadi soal cerita itu mereka tidak bisa memecahkan gitu loh. Tapi ketika dia cuman kayak 2 tambah 2 ya mungkin ngerti gitu. Nah mungkin ini juga bisa membantu gitu dari Jabar Digital Service gitu, membuka satu kelas lagi atau kelas-kelas lainnya yang dirasa kalau ada usulan gitulah dari masyarakat, dari warga gitu, bisa nggak sih, ada kemungkinan nggak sih untuk membuka suatu pelatihan lagi gitu? Bisa banget sebenarnya. Dan apa mungkin ada bayangan lagi nggak kira-kira atau sudah ada programnya, mungkin ada kelas apa yang akan dibuka lagi gitu? 2025 ini ada rencana ya, baru rencana ini sedang kita godok spillnya. 2025 itu akan ada kelas baru yang kita namakan data analysis, data analytics, tapi powered by AI gitu. Jadi sekalian data analysis tapi AI based gitu ya. Nah itu satu ya. Terus yang digital marketing tuh peminatnya banyak, jadi harusnya tetap kita buka ada, gitu. Pasti. Nah salah satunya ada copywriting, pelajaran copywriter sebenarnya untuk mungkin kalau misalnya ternyata karena banyak sih digital marketing tuh banyak, bisa dicabangkan kalau memang peminatnya membeludak gitu. Yang ketiga tadi full stack programming gitu ya. Full stack programming itu juga penting banget ya, karena sekarang tuh semua perusahaan juga butuhnya IT ya gitu kan. Dan itu kita kekurangan IT talent lah gitu ya. Tapi sebenarnya enggak loh. Yang match gitu ya? Enggak, di Indonesia itu diam-diam gitu kita tuh tenaga IT-nya itu tuh lumayan bagus dan lumayan tinggi. Karena kenapa saya tahu, karena suami saya kebetulan juga memiliki usaha untuk IT consultant gitu. Dan kami berbasisnya itu tuh di Semarang gitu. Dan itu semuanya orang-orang IT kami itu ada di Semarang. Dan kami menjual tenaga mereka itu ke luar negeri gitu. Jadi kayak mau ke Jepang, ke Meksiko, ke Prancis, ke Inggris, semua ke seluruh ya cabang-cabang perusahaannya lah gitu. Jadi sebenarnya memang orang Indonesia mungkin gapnya terlalu tinggi kali ya. Ada yang IT-nya keren banget, ada yang bikin email aja susah gitu kan. Gitu. Nah itu challenge-nya untuk yang selama ini ditemui oleh Jabar Digital Service itu ketika turun ke desa-desa itu seperti apa sih gitu untuk literasi digital, karena sekarang kayaknya tukang bakso, petani juga rata-rata udah punya handphone kan, smartphone gitu. Tapi apakah mereka bisa menggunakan smartphone itu? Ya, jadi kalau tantangannya di Jawa Barat itu kan gede banget nih, Jawa Barat banget. 50 juta plus kabupaten kotanya tuh banyak gitu. Kota-kota besarnya ya banyak juga, tapi lebih luas kabupaten sebetulnya. Nah di desa itu fokus utama di awal pemerintahan Ridwan Kamil dulu sebelumnya gitu ya, itu memang
level 1 dulu. Level 1 ya memasang wifi gitu ya, internet gitu. Betul. Memang infrastruktur dulu sih sebetulnya. Itu juga lumayan challenging gitu ya, karena banyak yang belum ngerti cara makainya. Akhirnya ketika dipasang juga makainya ya yang kurang bermanfaat gitu ya. Maksudnya hanya sosmed, misalnya sosmed yang berlebih gitu ya. Sosmed oke sih, tapi kalau berlebih kan gawat juga kan gitu. Apapun yang berlebih nggak bagus lah gitu. Dipakainya itu gitu terus gitu. Padahal bisa dipakai buat yang belajar misalnya. Baca Lentera gitu. Ya baca Lentera. Ikutin Pesan pelatihan sponsor. digital Ikutin academy. pelatihan digital academy, betul. Iya. Itu jadi tantangannya tuh gede banget. Nih berapa kasus lah ya, kita kasus di kabupaten kota, saya nggak akan nyebut di mananya gitu ya. Tapi misalnya gini, waktu itu kita kan website daftar gitu kan, daftar via website, terus nah kita nyebar surat kan, kita kalau di pemerintahan bersurat gitu, ayo kirim perwakilannya 20-30 orang untuk daftar di kabupaten kota gitu ke Digital Academy, Jabar Digital Academy gitu ya, JDA. Itu mereka masih minta untuk didaftarin gitu. Maksudnya gimana? Ya listnya tuh dikirim dalam bentuk nama, email gitu. Kang ini nama listnya katanya gitu, tolong ngedaftarin katanya gitu. Oh kita harus daftar sendiri-sendiri. Aduh pada nggak bisa, katanya gitu. Itu kan berarti, waduh. Udah nggak kompeten ya untuk bikin ikutan email ini. Udah mulai bisa lah berarti. Ya, kan berarti udah punya. udah bisa, satu step lebih. Tapi daftar padahal cukup pakai Google SSO aja terus ngetik nama dan lain, berarti kayaknya emailnya itu dibikinin juga jangan-jangan gitu. Iya benar. Ya gitu. Iya benar. Ada ternyata masih beberapa hal masih belum bisa, dan itu tuh PR juga ya gitu. Iya kayak orang tua saya lah, tapi orang tua saya umurnya 70. Nah gitu. iya, itu kan udah beda ini. Ya itu juga yang bikinin anak-anaknya gitu kan Iya. email. Terus sampai didaftarin ya akhirnya ya udah kita coba ajarin gitu. Akhirnya diajarin yang lumayan challenging, apalagi nanti kalau ikutan kelasnya gitu yang udah mulai masuk harus terbiasa buka aplikasi, terus buka webnya yang harus ngoding, itu udah susah deh gitu. Emang ternyata harus infrastruktur dulu baru kita melakukan webinar. Jadi goalsnya tuh bukan pelatihan ternyata gitu, tapi melakukan webinar yang kita lakukan namanya di Tech Update. Jadi program-program yang lebih umum, general, kita terinformasikan tentang teknologi. Ini teknologi NFT keren loh gitu. Kayak gitu dulu, tertarik dulu aja gitu. Kalau dia udah tertarik, akan dia belajar sendiri pada akhirnya gitu. Blockchain keren loh, terus ini ada AI nih gimana. Nah, pas AI itu lumayan booming tuh. Karena pada bisa bikin surat gampang ya gitu. Jadi memang harus dari diri mereka sendiri. Kita mulai sadar kalau ternyata memang jangan langsung kompetensi, tapi level 1 infrastruktur, yang kedua literasi itu beberapa orang butuhnya e-commerce gitu, beberapa orang butuhnya tertarik teknologi, nah itu beda-beda tuh. Baru nanti ke kompetensi udah level tertingginya gitu. Ya. Terus kalau pengguna dari Sapa Warga itu sendiri tuh rata-rata range umurnya berapa sih? Terus udah berapa download sekarang? Kalau data pastinya sih, kalau nggak salah ya, ini 50 ribuan active usernya, 40 ribu tergantung momen nih, tergantung momentum. Waktu momen itu pajak bisa, banyak langsung. Ya momen akhir tahun gitu, terus momen sekolah gitu bisa sampai ratusan ribu active user. Daftar sekolah juga ke situ ya? Bisa masuk daftar situ? sekolah ya, Tapi zonasi. Negeri swasta yang udah swasta juga bisa? Udah bekerja sama dengan pemerintah, yang mostly yang sudah digratiskan. Nah itu juga, terus kan ada fase. Jadi sekolah swasta gratis itu beneran ada? Ada, kan di Jakarta juga udah banyak kan. Oh iya, tapi saya sejujurnya nggak tahu kan di masyarakat ya gitu kan, karena kalau saya sebagai netizen gitu kayaknya selama ini di circle saya masih bayar-bayar aja sih gitu. Iya, itu swasta gitu. Yang bagus biasanya. Gitu. Kan ada level-levelnya juga ya swasta, kayak nggak semuanya kan, kalau yang Prabowo sekarang ini kan mau di semua swasta gratis gitu. Iya, sebenarnya udah mulai dari yang sebelumnya. Udah mulai beberapa sekolah, setahu saya ya. Correct me if I'm wrong gitu. Di Bandung beberapa udah gratis gitu. Oke. Itu bisa didaftar di Sapa Warga gitu. Iya. Nah, itu gede, waktu itu bisa sampai 300-an, 200 ribu gitu ya. Tapi ini nanti saya kasih data yang benernya Mbak ya. Iya, boleh. Biar bisa mungkin di insert gitu di situ. Iya, boleh banget. Terus, kalau untuk download 1,9 juta. Iya, 1,9 juta.
Nah itu dari 50 juta. populasinya 50 juta ya. Tapi kalau kita ngelihat, oh ya balik lagi tadi ke usianya berapa? Usianya tuh Usia penggunanya? itu range-nya lumayan variatif ya, dari mulai anak sekolah tadi sampai ke yang umur anak 50. sekolahnya umur berapa? SMP mau masuk 13 lah, ya. 13 sampai SMP, 50. SMA gitu. Sampai 50. Ini di Sapa Warga 1 juta lebih lah, kalau lebih enak di 19 tuh kalau nggak salah dicampur dengan Play Store, App Store, Play Store gitu. Cuma kalau di Play Store-nya 1 juta dan memang kendalanya gini sih di Sapa Warga itu kan yang paling unik itu transaksinya. Transaksi kita tuh aplikasi pemerintah yang sudah bisa melakukan transaksi. Salah satu yang pertama lah gitu. Biasanya tuh bentuknya tuh informasi, aplikasi pemerintah menginformasikan cara bayar pajak gitu. Tapi transaksinya kalau ini bisa langsung bayar juga ya. Langsung. Yang uniknya itu jadi karena daily active user tuh bukan goals utamanya, belum gitu ya. Karena bayar pajak kan setahun sekali gitu ya. Terus sekolah juga setahun sekali gitu ya untuk daftar gitu. Yang sebenarnya ada fiturnya kayak Jabar Hari Ini sama tiketing gitu. Ya. Jabar Hari Ini, cuman ya beritanya kan bukan berita-berita viral kayak gitu ya. Jadi di pemerintahan pun menginformasikan berita normatif. Ya, menginformasikan update yang program-program yang sekarang sedang dijalankan gitu. Terus ada juga tiketing. Nah, itu sekarang kita lagi gencarkan tuh. Gencarkan tiket ke Tahura gitu. Tahura waktu itu di Tahura tuh Taman Hutan Raya Juanda. Di Dago itu kan. Itu bisa masuk pakai itu. Pakai Sapa Warga gitu. Dan sekarang di Tasik juga ada, di Bogor. Cuman kalau misalnya pertanyaannya tadi ya Bogor gitu misalnya gitu nggak dapat nih aksesnya atau Bekasi gitu. Sebenarnya Sapa Warga tuh launchingnya di Bogor malah. Sebenarnya bukan nggak dapat aksesnya, acara off airnya jarang banget di kota lain, Bandung terus gitu. Iya kan? Jadi yang sampai akhirnya nih masyarakat Jawa Barat tuh berpikiran bahwa Jawa Barat sama dengan Bandung gitu loh. Walaupun memang ibu kotanya gitu, tapi kan yang lain-lainnya itu kan juga masih Jawa Barat kan gitu. Dan kadang-kadang yang orang Bekasi juga ngerasa saya tuh Jabar apa planet lain sih gitu. Karena kebanyakan Jawa Barat itu malah lebih dekat ke Jakarta kan aksesnya. Iya, Jabodetabek ya. Iya, lebih ke Jabodetabek. Dan yang paling jauh tuh malah sebenarnya kayaknya Bandung sih. Maksudnya tidak terakses langsung ke, agak terpinggirkan lah gitu ibaratnya dibandingin sama yang Jabodetabek itu. Bodetabek ya, sorry. Iya, betul. Iya. Nah terus ini Kang mau nanya juga. Selain melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Jabar Digital Service ini gitu kan, ada nggak sih kayak mungkin kegiatan-kegiatan lainnya gitu yang bisa membantu untuk meningkatkan literasi digital gitu, kayak misalnya kan sekarang nih walaupun orang nggak canggih-canggih amat, tapi kayak orang tua saya deh, mereka gaptek gitu dalam tanda kutip gitu, tapi seenggaknya dari WA mereka bisa pakai gitu untuk daily chat gitu kan, mantau anak-anaknya, nanyain kabar dan lain sebagainya gitu, atau ada perhimpunan ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu gereja kayak gitu-gitu kan. Nah itu ada usaha lain nggak selain dari pelatihan-pelatihan yang sudah ada di JDA? Usaha lainnya, ya sebenarnya ada satu lagi program kita tuh di Diskominfo-nya, tapi ya ada modelnya sih mirip ya, pelatihan dan podcast biasanya bentuknya untuk melakukan literasi itu. Jadi ada di IKP itu komunikasi publiknya Diskominfo, itu Humas Jabar. Nah, itu juga bikin IKP Talks gitu yang waktu itu sama itu lebih besar dari Tech Update dan lebih umum sebenarnya, tapi banyak juga dia melakukan secara online, dan itu besar juga gitu. Terus ada yang khusus Sandi Kami namanya. Sandi Kami itu bidang di Diskominfo, dia melakukan literasi khusus untuk keamanan sekuritas gitu, internet security gitu, keamanan cyber gitu. Nah itu juga dilakukan gitu. Modelnya sih mirip-mirip ya. Kembali lagi sebenarnya itu kan udah di level 2 atau 3 gitu ya. Yang jadi PR tuh sebenarnya di level 1 yang kita kemarin tuh ini sebenarnya bukan wewenang saya, cuman ini info yang aku tahu ya. Kita ngasih model bisnisnya itu pasang wifi di balai desa.
Oke. Jadi balai desa tuh dipasangin wifi gratis, terutama desa-desa tertinggal. Jadi biar mereka juga bisa menggunakan internet. Harapannya, jadi dari infrastruktur dulu, baru kalau misalnya dididik untuk bisa akses dulu kan, dapat konten-konten yang oke gitu ya, yang itu bisa meningkatkan literasinya sih gitu. Jadi kalau itu tuh harus keseluruhan sih, pemerintahan keseluruhan, karena wewenang paling tinggi itu untuk infrastruktur memang ada di Kominfo pusat sebetulnya. Di pemerintah pusat. Pusat ya, Kominfo itu infrastruktur itu yang punya kekuasaan penuh. Kita model-modelnya kayak gitu, wifi di ini, dan satu lagi sebenarnya ada lagi di Jabar Digital Service itu kita punya satu program namanya Desa Digital. Nah, itu gimana tuh, bisa ceritakan lebih lanjut? Desa digital itu ya kita ya di daerah mah kita keterbatasan anggaran lah ya gitu. Mungkin teman-teman perlu konteks ini gitu. Kita pingin gitu ya orang-orang di desa itu bisa meningkatkan produktivitasnya, literasinya, kompetensinya gitu. Caranya gimana gitu? Kan ada startup nih di Indonesia, di Bandung terutama ya. Kita ngincarnya masih di Jawa Barat sih. Salah satunya e-fishery gitu. E-fishery itu dulu ya belum sebesar sekarang. 2019 kita kerjasama, dia tuh kasih pakan ikan sebetulnya kan. Nah itu kan literasi teknologi tuh, bukan hanya digital, dia pakai handphone, dia atur tuh kapan kita mau ngasih makan, jam berapa, terus juga makannya mau, jadi otomatis lah organisasi gitu. Kita sewa alatnya gitu ya, dan kerjasama lah kita sewa, model bisnisnya sewa, kita ngajarin ke mereka gitu. Ke warga di desa. Ke warga-warga desa yang punya tambak-tambak ikan, gitu, perikanan lah pokoknya itu. Terus ada juga kita kerjasama sama petani-petani gitu, mostly petani bawang sih di Lembang, petani di Lembang gitu juga kita kerjasama ke startup. Kita model bisnisnya sama, kita kerjasama, kita sewa alat mereka, jadi enak di startupnya juga, si petaninya juga meningkat produktivitasnya, dan itu lumayan sukses rate-nya tinggi gitu ya. Jadi ada beberapa yang jadi meningkat gitu. Nah itu kan juga sebagai program literasi secara umum sih teknologi dan digitalnya. Jadi petani ini pakai teknologi sukses. Nah itu kan di awal sewa dulu. Banyak yang melanjutkan. Akhirnya jadi beli. Terus karena meningkat produktivitasnya ya cuan lah jadinya kan. Kalau udah cuan udah ngomonginnya ya beda lagi tuh, mereka mau ngeluarin modal gitu untuk melakukan pakai teknologi demi keberlangsungan produktivitasnya gitu ya, dan akhirnya produksinya jadi lebih tinggi gitu. Oke, di 2025 nanti Lentera itu juga kita mau melakukan roadshow ya ke desa-desa gitu. Jadi saat ini kan kalau di desa-desa itu mereka akses ke buku itu kan agak sulit ya gitu. Karena ini kita bayangin yang masih di Pulau Jawa gitu. Di Pulau Jawa itu aja masih yang seharusnya udah aksesnya itu lebih mudah ya, karena perusahaan, pabrik, pemerintahan itu kan jatuhnya di Pulau Jawa semua gitu kan. Tapi di situ aja masih banyak yang daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau gitu kan. Terus juga tidak di daerah desanya itu mereka juga masih nggak ada toko buku, terus masih jarang sekali ada perpustakaan daerah atau perpustakaan desa gitu kan. Nah jadi kami berpikir untuk mungkin kita bisa ngider gitu ke desa-desa dan memberikan mereka kayak tablet gitu kan ya, untuk bisa membaca buku digital gitulah. Jadi kayak misalnya mungkin satu desa itu kita kasih 3 gitu kan. Nah selain buku-buku fisik gitu ya, buku kertas, nah kita juga memberikan buku digital. Kenapa? Karena dengan buku digital itu kan kalau kita bisa set offline, karena permasalahan di Indonesia itu kan memang infrastrukturnya belum canggih ya. Jadi sinyalnya itu juga kadang-kadang ada nggak ada dan tiada gitu. Belum lagi kalau hujan misbar gitu juga. Nah itu akhirnya kita bisa setup itu juga jadi offline gitu, bisa di offline, tapi kalau dibawa ke kota gitu kan bisa diupdate, di download yang baru gitu. Jadi setiap 1 bulan sekali di download gitu kan. Nah jadi akhirnya akses ke dalam bacaan itu sendiri itu terus tidak terputus tuh, karena kan terus diupdate ya selama 1 bulan itu kan gitu per bulannya. Nah mungkin saya jadi kepikiran nih, bisa kali kita kerjasamakan untuk Jabar ini gitu kan,
Atau ada nggak gitu kemungkinan untuk bisa bekerja sama di literasi digitalnya itu? Tapi kalau dari kami itu mulai dari buku gitu, dan kemudian mungkin nanti bisa merembet juga kan ke mereka pemberdayaan di daerah-daerah itu atau di desa-desa itu yang lulusan SMK gitu menjadi penulis atau menjadi content creator gitu, content creator yang ini ya, yang penulisan gitu kan, gitu kayak. Kan semua konten gitu kan butuh naskah ya, butuh skrip yang bagusnya gitu, yang benernya gitu. Nah itu mungkin bisa jadi itu script writernya dan lain sebagainya gitu. Kalau ada programnya, kebetulan program digital itu kan nggak lanjut, bukan nggak lanjut sebenarnya, masih di monitoring sama kita, tapi anggarannya sudah nggak ada, jadi udah kita udah diadain lagi dong pemerintah Jabar, ayo. Jadi memang kalau di desa digital kan sudah gitu ya, udah. Sekarang kita melakukan monitoring aja, jadi kita datang, gimana Pak, udah masih berlanjut atau oh iya ini ada beberapa peningkatan, oh iya ini ada alatnya yang nggak sedang rusak gitu. Jadi kita ngasih koneksi ke startupnya gitu, so, masih berlanjut nggak kerjasamanya. Jadi monitoring evaluation aja gitu, dan tim kita tetap mantau, tapi program yang barunya sudah nggak ada gitu. Karena spill dong, kenapa sih kok di-cut gitu programnya? Nggak tahu, saya nggak tahu. cuma infonya cuma dapat tuh, oh desa digital udah selesai, kita tinggal monitoring aja gitu. Nah terus ada pertanyaan lagi nih gitu kan, menurut Akang tuh kira-kira ada nggak sih hubungannya antara literasi digital dengan literasi secara umum gitu bagi masyarakat gitu? Karena kan katanya literasi masyarakat Indonesia aja secara general itu dia rendah gitu kan. Ini ditambah lagi nih literasi digital gitu, apa nggak lebih rendah lagi gitu? Iya. Ada. Atau bagaimana koneksinya? Literasi itu kan kemampuan dia memahami bacaan, bukan kemampuan baca kan. Itu udah paling akornya sebetulnya, basicnya. Sebenarnya harusnya itu dulu yang kita benahin, itu ya yang dilakukan Lentera gitu ya. Betul. Gimana cara kita paham bacaan itu, komunikasinya gimana gitu ya, kan buku tuh pesan menyampaikan komunikasi tapi via medium buku gitu ya. Tulisan gitu. Nyampe nggak ke orangnya gitu, ya berarti kan dibenahi di sekolahnya dulu gitu. Kalau di sekolah atau di luar sekolah gitu, yang dari kecil lah itu core banget itu, baru masuk ke digital sebetulnya. Digital itu udah setelahnya gitu, karena kalau dia dikasih literasi digital, ini pakai ini AI, ini pakai ini lagi ya, lebih ya kalau memahami yang basic aja belum bisa, malah nanti takutnya salah gitu sih. Menurut saya pribadi, kalau memang tadi ya level-levelnya gitu, kalau memang literasinya belum dapat ya, literasi secara umumnya memahami bacaannya belum bisa, sebaiknya sih literasi digital tuh bukan fokus utama gitu, malah harusnya di yang dilakukan Lentera gitu ya, di literasi secara umumnya dulu gitu, memahami dulu baru, soalnya internet itu kan sebuah ranah yang hutan yang tidak bisa kita jangkau, kita rimba raya banget gitu ya, yang kayaknya bisa masuk kemana gitu kan, benar-benar kayak di hutan rimba gitu akhirnya ya. Jadi kita harus punya dasarnya dulu gitu untuk pemahamannya gitu. Ibaratnya kalau kita petualang, kita adalah dasar-dasar survivalnya kalau kita tersesat di hutan gitu kali ya. Jadi ketika beneran tersesat di hutan kita bisa survive gitu kali. Basicnya dulu sih, basic itu literasi gitu, baru masuk. Makanya kita selalu bilang juga kalau di kita, kalau misalnya ngerti digital, internet, tapi nggak punya basic pemahaman literasi core-nya ya tersesat ya. Makanya mungkin ya banyak kejadian ya. Sekarang namanya judi online gitu kayak gitu. Ya itu kan kurangnya memahami kalau itu tuh bisa dimanipulasi loh judi online tuh gitu. Jadi kayak games gitu juga ya, tapi ternyata dia judi gitu kan. Ya jadi teman-teman sore-sore, buat kalian yang kayak misalkan nih gagap teknologi gitu kan, kayak aduh saya nggak ngerti AI, saya nggak ngerti make apps-nya gimana dan lain-lainnya gitu, mungkin
kita mulai dari belajar membaca atau memahami suatu bacaan itu dulu kali ya gitu. Jadi kayak banyak-banyak baca di Lentera. Di Lentera juga banyak buku-buku yang non fiksi gitu, yang benar-benar bisa membuat kalian tuh belajar tentang suatu teknik tertentu gitu. Misalnya mau belajar cara menulis itu ada, mau belajar kayak grammar bahasa Inggris itu juga ada gitu ya. Jadi benar-benar yang atau bacaan-bacaan hiburan itu juga banyak gitu kan. Jadi ketika kita udah paham tentang memahami suatu bacaan itu sendiri, baru kemudian kita bisa naik ke next stepnya itu untuk memahami bagaimana sih dunia digital itu bekerja gitu. Jadinya kita tidak terjebak pada hal-hal yang tadi kurang menguntungkan buat kita, kayak tadi judi online itulah ya gitu. Terus pinjol juga kan kadang-kadang kita males baca term and conditionnya gitu, main approve aja tapi ternyata bunganya 200% gitu misalnya, term and conditionnya sangat merugikan. Nah kayak gitu-gitunya, jadi memang harus benar-benar paham dulu gitu untuk membaca detail-detailnya itu semua gitu. Nah untuk kedepannya kira-kira apa nih, ada program dari JDS atau ada pesan-pesan gitu buat warga Jawa Barat? Ya, untuk kita sih sebenarnya akan tetap fokus di tadi ya, pertama transformasi digital. Transformasi digital itu mengubah yang tadinya manual, kita permudah jadi efisien, efektif gitu melalui aplikasi Sapa Warga. Terus Jabar Digital Academy fokusnya ada 2, kompetensi sama literasi. Nah sebenarnya di tahun depan mungkin akan banyak juga kita bikin sebuah webinar gitu ya, yang tadi mungkin ya yang lebih basic lagi gitu, lebih basic. Misalnya gitu memahami bacaan di sosial media tuh gimana sih? Karena kan fenomena sekarang tuh misalnya orang komen apa gitu ya di internet gitu. Padahal maksud dia tuh bukan itu gitu, tapi di bawahnya marah-marah gitu. Dia ngomong karena apa? Kayaknya gitu. Rata-rata orang Indonesia juga bacanya judul doang, bukan? Iya, judul dan nggak ngerti lagi itu maksud judul. Iya betul, udah baca judulnya doang nggak paham juga maksudnya, dan kadang-kadang juga sarkasme itu juga dianggap itu harafiah gitu kan di situ. Padahal maksud orangnya itu pingin ngomongin apa gitu ya. Betul. Di komennya tuh malah hal yang lain. Tersinggung dia gitu. Padahal bukan, ya jadi emosi gitu. Misalnya sebuah konten gitu ya. Nah, konten itu ngebahas tentang AI misalnya gitu. Kita ngomong tentang AI itu gini lah. Nah, di komennya tuh dia tersinggung gitu. Nah, ketika tersinggung kan misalnya kita nampil di JDS tuh, ketika dia tersinggung, yang diserang tuh bukan kontennya gitu. Tapi orangnya kan udah fallacy itu ya, logikanya udah nggak nyambung. Nah, kayak gitu-gitu mungkin kita akan mencoba. Nah, kita juga di Jabar gitu ada yang kayak gitu-gitu tuh kan punya tim khusus sebetulnya, bukan di JDS tapi ada unit lain namanya Jabar Sabar Hoax sebenarnya. Jadi untuk hoax yang tidak benar gitu, kita itu bentuknya website dan sosial media gitu ya. Nah, literasi digital yang seperti itu yang mungkin akan kita galakan lagi gitu. Kemarin kita lebih banyak ngomongin perkembangan teknologi gitu. Tapi ternyata udah segini diturunin lagi dulu nih, karena ternyata belum ngejar nih warganya gitu. Iya, belum ngejar, kita kan back to basic gitu. Sambil harapannya sebetulnya memang di pendidikan, di tempat-tempat lain memang ngajarin yang tadi literasi core-nya dulu gitu ya. Yang memahami sebuah bacaan itu bukan bisa baca doang. Iya, gitu bukan bisa baca ya. Literasi itu bukan sekedar baca dan tulis, tapi memahami dari isi bacaan itu sendiri gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan ke wargi Jabar? Ya, di tahun 2025 nanti akan ada Jabar Digital Academy ya, teman-teman. Silakan nanti pantau aja @Jabar Digital Academy, itu ada pelatihan gratis gitu. Kalian boleh kalian kunjungi websitenya atau sosial medianya. Nanti kita umumkan di situ, ada rencananya akan ada pelatihan full stack engineer gitu ya, full stack programming gitu. Terus juga ada tadi data analytics, AI based, AI driven gitu ya. Sama satu lagi ya tentu yang paling banyak peminatnya juga digital marketing gitu. Jadi stay tune di situ, jangan lupa nanti ikutin kelasnya. Pokoknya seru lah, dan sebulan penuh bootcamp gitu, mantap. Siapa tahu ada Lentera juga di situ untuk ngajarin tulis gitu ya, mungkin ngajarin nulis di situ. Oke, Kang Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman Jabar jangan lupa download Sapa Warga, karena itu menurut aku ngelihat aplikasinya itu keren banget sih, emang bagus, dan
sangat memudahkan kita untuk membuat apapun yang berhubungan sama pemerintah. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri lagi, nggak perlu datang ke kelurahan capek-capek gitu, tinggal daftar semuanya ke situ. Karena udah dipromoin juga, jangan lupa download Nah, Montera. jangan lupa download Montera. Gantian nih kita collab sebenarnya. Iya. Oke, terima kasih sore-sore. Sampai jumpa lagi di Dadah. lain kesempatan. Bye. Bye.